Oke, pelajar smart, pejuang PTN favorit melalui jalur tes UTBK SBMPTN 2020. Bertemu kembali dengan kami, Pak Surbakti, di channel Matematika Pak Surbakti. Pada kesempatan kali ini, Pak Surbakti akan kembali mengupdate pembahasan soal prediksi tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020. Tutorial kita kali ini sudah memasuki tutorial prediksi soal TPS untuk bagian yang ke-6. Baik, pelajar smart, langsung saja ke pembahasan soal. Selisih dua bilangan positif adalah 5. Jumlah kuadratnya sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah iya. Jadi dari kalimat yang pertama ya. Dari kalimat yang pertama, selisih dua bilangan positif adalah 5. Kalau kita misalkan bilangan yang pertama adalah X dan bilangan kedua adalah Y, maka untuk informasi soal yang pertama dapat kita tuliskan persamaan X dikurang Y sama dengan 5. Dari persamaan X kurang Y sama dengan 5, maka dapat kita menuliskan bahwa Y sama dengan X dikurang X dikurang 5. Kemudian dari kalimat jumlah kuadratnya sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kuadratnya ya. Jadi dari kalimat yang kedua kita peroleh persamaan jumlah kuadratnya berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah ya. Kalimat kuadrat jumlah tentunya X ditambah Y kemudian kita kuadratkan. Karena 1500 kurangnya tentu ini harus dikurang 1000. Dikurang 1500. Jadi dari kalimat yang kedua kita peroleh persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat dikurang 1500. Maka kalau kita sederhanakan ya, kita buka kurungnya, ruas kiri tetap X kuadrat tambah Y kuadrat, tentunya ini hasilnya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY ya, ditambah 2XY dikurang 1000 dikurang 1500. Jadi untuk persamaan pada ruas kiri dan ruas kanan ya, ini kan dapat kita eliminasi, kita coret ya. Ini coret habis. Jadi tinggal persamaan ya. Kita peroleh persamaan bahwa 2XY ya, 2XY tentunya sama dengan 1500. Maka kita peroleh XY tentunya sama dengan 1500 dibagi 2 sama dengan 750. Ya, dari persamaan XY sama dengan 750 ya, kita perhatikan bahwa nilai Y sama dengan X kurang X kurang 5. Kita substitusi ke persamaan XY sama dengan 750. Maka kita peroleh persamaan X dikali X kurang 5 tentunya sama dengan 750 ya. Kita buka kurungnya, maka X kuadrat ya, kita kali X kuadrat kurang 5X dikurang 700 750 tentunya sama dengan 0. Jadi persamaan berubah menjadi persamaan kuadrat dalam variabel X. Tentunya kita tentukan nilai X dengan cara memfaktorkan. Maka faktor dari X kuadrat kurang 5X kurang 750 tentunya X ya, X ditambah 25 dikali dengan X kurang X kurang 30 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 25 dan X sama dengan X sama dengan 30. X sama dengan negatif 25 ya. Ininya tentunya tidak tentunya tidak memenuhi. Kenapa? Karena catatan dua bilangan bilangan positif ya. Jadi dari X sama dengan 30 ya. X sama dengan 30 kita tentukan nilai Y di mana ya? Bahwa Y sama dengan X kurang 5. Jadi untuk X sama dengan 30, maka Y sama dengan tentunya 30 dikurang 30 kurang 5 atau Y sama dengan 25. Yang ditanya di dalam soal jumlah kedua bilangan tersebut. Tentunya tinggal menjumlahkan, maka ya
maka X tambah Y tentunya sama dengan 30 tambah 25. Sama dengan ya 55. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Jelas ya, pelajar smart? Ya, soal nomor 2, jika panjang persegi panjang adalah 1 lebihnya dari lebar persegi panjang tersebut, sedangkan jika panjangnya ditambah 3 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, persegi panjang tersebut luasnya bertambah 33 cm kuadrat. Luas persegi panjang mula-mula adalah, jadi untuk menganalisis soal ini, kita misalkan ya, kondisi awal panjang persegi panjang 1 lebihnya dari lebar persegi panjang tersebut. Maka dari kalimat tersebut dapat kita tuliskan persamaan bahwa P sama dengan L ditambah 1 ya, L ditambah 1. Kemudian panjangnya ditambah 3, tentunya kondisi perubahan setelah panjangnya ditambah 3 kita sebut saja P2 ya. P2 sama dengan P ditambah 3. Karena P sama dengan L tambah 1, maka P2 sama dengan P tambah 3, ini sama dengan L ditambah 4. Lebarnya ditambah 2 cm, tentunya L2 ya, L2 sama dengan L ditambah 2. Ketika panjangnya ditambah 3 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, persegi panjang tersebut luasnya bertambah 33 cm kuadrat ya. Jadi kita sebut luas setelah perubahan L2 tentunya sama dengan luas awal atau luas mula-mula ditambah dengan 33 cm. Kita perhatikan bahwa L2 tentunya ini sama dengan P2 dikali P2 dikali L2, karena luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. P2 dikali L2 ya. Jadi tentunya ini sama dengan P ya. P dikali L ditambah dengan 33 untuk luas awal kondisi persegi panjang tersebut. Maka P2 dikali L2 ini dapat kita tuliskan bahwa P2 sama dengan L ditambah L ditambah 4. L tambah 4 dikali dengan L2 itu sama dengan L ditambah L ditambah 2. Ini sama dengan P dikali L ya, bahwa P itu sama dengan L tambah 1. Kita rubah semua persamaan ke dalam variabel L, maka dapat kita tuliskan L tambah 1 dikali dengan L tambah 33. Untuk ruas kiri, L tambah 4 dikali L tambah 2 tentunya hasilnya sama dengan L kuadrat tambah 6L ditambah dengan ditambah 8 sama dengan L kuadrat ditambah L ditambah 33. Jadi dari persamaan ruas kiri dan ruas kanan ya, kalau kita sederhanakan, maka akan kita peroleh persamaan bahwa 5L ya, 5L sama dengan 25. Tentunya L sama dengan 5. Untuk L sama dengan 5, maka V sama dengan P sama dengan L ditambah 1. Tentunya V sama dengan 5 tambah 1, P sama dengan 6. Jadi yang ditanya di dalam soal luas persegi panjang mula-mula, tentunya luas persegi panjang mula-mula itu sama dengan L sama dengan V dikali V dikali L atau 6 dikali 5. Tentunya sama dengan 30 cm kuadrat. Jelas ya pelajar smart? Mudah-mudahan penjelasan Pak Surbakti dapat dipahami. Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke, soal nomor 3. Rata-rata tes IQ kelas X adalah V, kelas Y adalah Q, dan nilai rata-rata gabungan tes IQ kelas X dan Y adalah R. Jika P banding Q sama dengan 8 banding 7 dan R banding Q sama dengan 22 banding 21,
maka rasio jumlah siswa X terhadap jumlah siswa kelas Y yang mengikuti tes tersebut adalah iya. Jadi dari informasi soal jelas ya, bahwa R banding Q sama dengan 22 banding 21 ya. Jadi dapat kita tuliskan persamaan R per Q sama dengan 22 per 21. Kita definisikan Q ke dalam R, maka kita peroleh persamaan bahwa Q tentunya sama dengan 21 per 22 R. Dari P banding Q sama dengan 8 banding 7 ya, dapat kita tuliskan P per Q tentunya sama dengan 8 per 7 ya. Iya, kita definisikan V ke dalam Q, tentunya V sama dengan 8 per 7 Q ya. Karena Q sama dengan 21 per 22 R, maka V sama dengan 8 per 7 dikali 21 per 22 R ya. Kita sederhanakan, ini tentunya hasilnya 3. 3 dikali 8, 24. Maka kita peroleh V sama dengan 24 per 22 R. Iya, jadi dari kalimat rata-rata ya, rata-rata tes EQ kelas X adalah V dan kelas Y adalah Q, maka dapat kita tuliskan persamaan ya, rata-ratanya kita sebut R sama dengan Vx ya, tentunya Px ditambah Qy ya, Qy, Px ditambah Qy per X tambah X tambah Y. Jadi dari persamaan kita peroleh R sama dengan Px tambah Qy per X tambah Y, atau kita kali silang R dikali X tambah Y ya, R dikali X tambah Y tentunya sama dengan Px ya, Px Px ditambah Px ditambah Qy. Kita perhatikan bahwa P sama dengan 24 per 22 R, sehingga dapat kita tuliskan bahwa 24 per 22 R X ya ditambah Q. Q sama dengan 21 per 22 R dikali dengan tentunya dikali dengan Y. Maka dari persamaan ruas kiri dan ruas kanan dapat kita tuliskan bahwa kita peroleh 1 per 22Y tentunya sama dengan 2 per 22 X, atau dapat kita tuliskan persamaan dari 1 per 22Y sama dengan 2 per 22 X, maka tentunya X berbanding Y itu sama dengan 1 berbanding 1 berbanding 2. Iya, jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Ya, soal nomor 4. Selisih uang Riri dan Aan adalah Rp80.000. Jika Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Riri dan Aan semula adalah jadi supaya deskripsi soal lebih jelas, tentunya langkah awal kita adalah memisalkan ya. Kita misalkan uang Riri, kita misalkan uang Riri sama dengan X dan uang Aan, kita katakan saja sama dengan Y. Dari kalimat selisih uang Riri dan Aan adalah Rp80.000, tentunya dari kalimat soal yang pertama kita peroleh persamaan X kurang Y sama dengan 80.000. Jika Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jadi dari informasi soal yang kedua, Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan. Tentunya uang Riri dikurang 1/9 dari uangnya ya, itu sama dengan uang Aan ditambah tentunya 1/9 uang Riri, 1/9 X. Jadi X kurang 1/9 X sama dengan Y ditambah 1/9
X. Jadi dari persamaan ini tentunya X kurang 1/9 X dikurang 1/9 X tentunya sama dengan Y. Maka kita peroleh persamaan, iya, 7/9 X tentunya sama dengan, iya, sama dengan Y. Kita substitusi nilai Y sama dengan 7/9 X ke bentuk yang pertama, bahwa X kurang Y sama dengan Rp80.000. Kita substitusi nilai Y sama dengan 7/9X, maka X dikurang 7/9X sama dengan 80, ya 80.000. X dikurang 7/9X tentunya ini sama dengan 2/9X sama dengan 80.000. Maka dari persamaan yang terakhir kita peroleh nilai X sama dengan 360, iya 360.000. Dari 80.000 dibagi 2/9. Maka tentunya kita peroleh nilai Y, bahwa Y sama dengan, iya, Y sama dengan 360.000 dikurang, iya, 80.000. Baik, kita tuliskan bahwa tentunya nilai Y sama dengan 360.000, ya, 360.000 dikurang dengan 80, iya 80.000. Maka Y sama dengan 280.000. Baik, pelajar smart, kita perhatikan yang ditanya di dalam soal, jumlah uang Riri dan Aan. Tentunya X ditambah Y, ya. Yang ditanya adalah X ditambah Y, maka X tambah Y tentunya sama dengan 360.000 ditambah 280, iya, ribu. Tentunya sama dengan 640.000. Jelas ya, pelajar smart? Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Ya, soal yang kelima, pada sebuah pabrik jumlah produk rusak pada bulan Januari adalah 7% dari seluruh produk yang dihasilkan, dan pada bulan Februari adalah 8% dari seluruh produk yang dihasilkan. Jika persentasi produk rusak pada kedua bulan tersebut digabungkan adalah 7,8%, berapakah jumlah produk yang dihasilkan dalam bulan Januari dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam bulan Februari? Jadi kita analisis soalnya. Langkah awal kita misalkan supaya konsep soal lebih jelas. Ya, kita misalkan produksi barang, ya. Kita misalkan produksi barang bulan Januari. Iya, kita misalkan produksi barang bulan Januari kita sebut saja X, dan produksi barang, ya, produksi barang bulan Februari, ya, kita misalkan sama dengan Y. Tentunya dari kalimat soal kita perhatikan barang rusak pada bulan Januari itu 7% dari keseluruhan produk yang dihasilkan pada bulan tersebut. Iya, kita misalkan terlebih dahulu barang rusak, ya, barang rusak bulan Januari. Iya, kita misalkan barang rusak bulan Januari kita sebut sama dengan M. Dari informasi soal itu sama dengan 7% dari keseluruhan produk yang dihasilkan, ya. Tentunya itu sama dengan 7% dari X, ya, atau 7% X. Kemudian barang rusak, ya, barang rusak bulan Februari dari informasi soal itu sama dengan 8% dari keseluruhan produk yang dihasilkan pada bulan tersebut. Kita misalkan barang rusak bulan Februari sama dengan N. Tentunya N sama dengan 8, ya 8% dari Y, atau produk barang pada bulan Februari. Baik, pelajar smart, kalau kita perhatikan persentasi produk rusak pada kedua bulan tersebut jika digabung itu sama dengan 7,8%, ya. 7,8%. Tentunya itu adalah jumlah dari barang rusak bulan Januari ditambah Februari dibagi dengan total keseluruhan produksi barang pada bulan Januari dan Februari, sehingga
dapat kita tuliskan persamaan M ditambah N ya per X tambah Y, tentunya itu sama dengan 7,8, iya, sama dengan 7,8%. Jadi dari persamaan M tambah N per X tambah Y sama dengan 7,8%, maka dapat kita tuliskan, kita kali silang ya, bahwa kita perhatikan M tambah N tentunya sama dengan 7,8% ditambah 7,8% X ditambah 7,8% iya Y, dimana kita ketahui bahwa M sama dengan 7% dari X ya, sama dengan 7% dari X, kita substitusi, tentunya M sama dengan 7% X ditambah N sama dengan 8% iya Y, sama dengan 7,8% X ditambah 7,8% Y. Ya, jadi supaya soal lebih sederhana, karena persen itu artinya per 100, 7% artinya sama dengan 7/100, kedua ruas kita kali dengan 100 supaya persamaan kita lebih sederhana, kita kali sehingga kita peroleh persamaan 7X ya ditambah 8Y tentunya sama dengan 7,8X ditambah iya 7,8Y. Jadi kita peroleh persamaan yang ekuivalen pada ruas kiri dan ruas kanan. 7X tambah 8Y sama dengan 7,8X tambah 7,8Y ya. Maka dari persamaan yang terakhir ini kita sederhanakan, tentunya 8Y dikurang 7,8Y tentunya itu sama dengan 0,2Y sama dengan 7,8X dikurang 7X atau 0,8X. Dari 0,2Y sama dengan 0,8X, yang ditanya di dalam soal adalah perbandingan ya, perbandingan jumlah produk yang dihasilkan pada bulan Januari dengan bulan Februari. Maka tentunya X berbanding Y atau X per Y sama dengan 0,2 iya per 0,8. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk yang lain bahwa X berbanding Y ya, kita peroleh 0,2 per 0,8. Ini tentunya kalau sama-sama kita bagi dengan 0,2 hasilnya sama dengan 1/4. Atau secara umum dapat kita tuliskan X banding Y atau perbandingan jumlah produk yang dihasilkan pada bulan Januari berbanding dengan bulan Februari itu sama dengan 1/4. Maka opsi yang tepat adalah opsi C. Demikian yang dapat Pak Surbakti bagikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat menambah referensi belajar bagi para pelajar smart yang lagi berjuang mempersiapkan diri menghadapi tes potensi skolastik melalui jalur UTBK SBMPTN 2020 hasil. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali.